bisa ketemu lagi ya. Saya Kak Ros. Sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya beberapa bintang tamu yang akan membuat suasana siang kita ini semakin hangat. Kita awali di pojokan dulu ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai ya, diperbincangkan banyak sekali menuai pro kontra, baik untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa sih yang kita highlight hari ini? Ini beritanya. Baik, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Aduh, senang sekali ya hari ini tuh ada dua cowok ganteng gitu ya, yang kita lihat siapa yang lebih ganteng. Ada Ari Wibowo dan Marco. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, sekarang kita panggilkan, inilah Ari Wibowo. Ganteng ya, tapi dua-duanya kalau jalan tuh punya apa ya, aura yang beda gitu. Oh ya? Ya. Okay. Ngerasa nggak sih? Enggak. Kamu nggak ngerasa lihat? Kalau ngeliat kalau Marco sih all out. All out itu kan dia kayaknya lebih fierce gitu ya. Kamu kalau lihat papa gitu kalau lagi jalan, kamu menangkap auranya apa kalau dia jalan-jalan? Lucu. Kok lucu sih? Emang sih. Lucu sih. Kenapa lucu? Aneh aja jalannya, udah outdated banget ya. Outdated katanya. Oke. Ya memang udah dulu jalannya. Jadi model udah 40 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Umurnya waktu itu sama ya, 16-an gitu waktu mulai ya? Iya, betul. Mirip-mirip kayak kamu? Iya. Enggak, emang kamu kalau ngeliat kan suka nganterin dia kalau lagi latihan nggak sih? Iya, enggak latihan enggak. Kalau latihan dia di sama ada di sekolahnya, ada yang ngajarin. Oh, tapi kamu kalau aku otodidak. Aku dulu yang ngajarin itu Denny Malik. Dulu banget, jalan sore. Enggak, tapi ngeliat ada beda teknik atau apa gitu nggak sih? Kalau dulu apa, kalau ngeliat beda sih, beda. Iya. Beda. Apa sih kalau kamu diajarinnya, apa sih intinya kalau lagi jalan tuh apa? Harus feel-nya apa? Harus confident yang paling. Harus confident banget, mukanya harus fierce, lihat ke kamera, dan posturnya harus sebaik mungkin. Oh, posturnya sebaik. Terus bener nggak sih kalau sekarang tuh aku lihat ya, kalau yang model-model cowok tuh kalau jalan tuh kayak itu loh, kayak nyujur gitu ke depan, gitu nggak sih? Agak gitu ya? Agak ya, kan? Kayak buru-buru gitu ya, Mak? Nah, kalau kita orang lama malah ngelihatnya kok aneh sih. Iya. Gitu nggak sih? Oh, kadang-kadang yang lebih kayak cepet gitu jalannya, iya kayak gitu. Emang lebih cepat ya? Iya. Jadi kalau kamu lihat papa agak aneh. Katanya lebih kayak ego, lebih agresif gitu. Oh, lebih agresif. Gitu, Pak. Ego. Ayo, Pak, latihan sekarang. Gaya kayak dia. Kayak Marco. Oke, bisa nggak? Bisa nggak? Iya, kita challenge ya. Oke. Gitu. Ya! Bagus ya. Oke, sekarang gantian. Marco, tiruin gaya jalannya papa. Ya, kamu bilang outdated itu ya. Ini ngerjain namanya. Oke, ya, siap, kita mulai. Yang outdated coba. Yang outdated. Emang segitu? Marco. Kok kayak orang Ya kayak gitu emang. nggak gitu kali. Oke, silakan. Aduh, Marco di tengah boleh. Aduh, lucu banget ya ini. Kalau di mata Marco, bapaknya jalannya kayak gitu. Bapaknya merasa benar udah keren banget ya kan? Tapi udah pernah ada show bareng gitu nggak sih? Belum. Pengen dong. Sebuah tantangan tersendiri ya, Pak. Iya, tapi kalau lagi misalnya nanti ada tawaran bareng gitu, nggak takut ngerasa kayak wah, pamor tersaingin ya sama anak sendiri? Tidak dong. Justru kan kita sebagai orang tua pasti maunya anak itu bisa lebih baik lagi dari kita, lebih sukses lagi dari kita. Iya, betul sekali. Marco, kan kamu
emang dari dulu udah lama memang pengen model gitu ya. Iya. Tapi kamu belum pernah cerita nih, kenapa sampai kamu tuh kepikiran ingin jadi model, terus duitnya kamu pakai buat bisnis? Itu sebenarnya mau model atau mau bisnis sebetulnya? Dua-duanya sih. Pertama mau bisnis dulu, jadi aku mau cari kerja. Nah, aku lihat papa juga pas 14 tahun juga model. Jadi aku kira, oh mungkin aku bisa pakai namanya, aku bisa Pakai namanya. Dia bisa jadi guru aku. Oke. Aku bisa jalanin pathnya sama dia. Dan begitu sih jadi mau model juga. Oke, jadi kalau bilang emang ujungnya adalah bisnis ya? Iya. Ujungnya bisnis. Sekarang sih campur. Oh, sekarang campur. Udah ada bisnis yang kamu jalanin? Belum, masih investasi dulu. Oh, investasi itu apa sih kamu? Saham gini-gitu? Saham, iya. Oh, udah? Iya. Dari umur berapa tuh belajar? Baru belajar umur 15 sih. Umur 15? Yang Iya. ngajarin siapa? Belajar dari teman-teman sama papa juga. Oh, papa kasih juga. Oke. pelajaran. Kalau Marco pada dasarnya yang dia inginkan adalah kemandirian. Oh, I see. Dia mau jadi laki-laki yang mandiri. Iya. Jadi ya untuk dia bisa mandiri harus punya uang. Untuk bisa menghasilkan uang ya harus mulai mencari dulu dari sekarang. sebagai modeling. Oh, jadi kamu lihat, oh papa dulu model, kenapa gak kamu coba aja gitu Iya. ya? Itu bisa cari uang saku juga gitu ya. Betul. Tapi sebagai anaknya Ari Wibowo, kamu ngerasa nggak sih ada kemudahan juga gitu ketika kamu pertama kali terjun ke dunia modeling ini? Atau nggak sama aja? Ada sih, ada. Ada? Karena kan udah ada namanya, udah lebih gede otomatis, tapi ya masih harus, Tetep, iya. ya tetap ada challenge-nya. Ada challenge-nya? Apa challenge-nya? Pertama, aku kan masih pas mulai 14, masih 176 cm, jadi masih belum setinggi orang lain. Pas fashion show belum dapat look-nya yang matur, jadi ya sedikit susah sih. Tapi lama-lama bisa, dan pakai namanya papa juga lebih gampang pasti. Lebih gampang. Sekarang udah berapa tingginya? 178. 178, dia masih terus bertumbuh ya kamu ya? Iya. Ya, cuma beda 1 cm sekarang. Sekarang? 179, ini 178. Jadi sebetulnya kalau dulu waktu aku modeling itu kayak 178, 79 banget itu ya. udah dianggap tinggi. Gitu iya kan? Sekarang? Sekarang itu minimal 180 ya. 180 ya. Minimal. Jadi kamu harus berenang-berenang, main basket Iya. gitu, ditarik-tarik nggak ya? Tinggi. Cepet banget tumbuhnya. Iya, tapi dia masih 15, masih ada Masih kemungkinan ada lebih tinggi lagi 3 gitu ya. tahun lagi masih. Ya, 3 tahun apa lebih? 3, 4. Kalau cowok sih kayaknya lebih panjang ya, Iya, lebih lama bisa. ya. 20-an ya. Selama tidurnya di jam yang benar. Oh iya, bagus. Ya. Terus Marco, itu kan kamu bilang ada kemudahannya. Ada tantangannya juga nggak sih? Orang lihat mungkin ekspektasi, iya anak Aribo gitu aja. Gitu ada nggak kamu ngerasa kayak gitu, kebebanan? Enggak sih, bagus semua. Bagus semua ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi lebih banyak untungnya, benefitnya. Iya. Oke, sekarang kita mau lihat di kompilasi Marco selama catwalk. Ya udah show banyak nih yang berikut ini kita lihat. Iya, kan mulainya di usia yang 14, kalau lebih muda dari papa waktu itu. Ya. Dan itu kan kamu ya, go Marco gitu. Lihat suaranya itu bocor. Rasanya deg-degan ya. Sama pengen ikutan gitu nggak sih? Pengen kalau diajak. Kan nggak mungkin kita main ikut sendiri. Deg-degan. Terus kan pernah juga kita nanya sama Ari. Ari bilang kayaknya, wah hebat sekali ya, Marco tuh terlihat pede banget. Ada cuplikan wawancara kita lihat. Ya Marco, apa yang membuat kamu pede ya tadi kan? Masalah tinggi kan kamu paling kecil waktu itu. Yang bikin aku pede sih ya motivasi untuk sukses di dunia modeling, kan itu pertama kali, jadi aku udah deg-degan banget. Jadi aku masih harus ya berani aja. Berani aja. Iya. Dan emang udah diajarin juga kan Iya, sama diajarin. siapa yang Si ngajarin. Dari coachnya. Ryan. Iya. Apa yang ada di kepala supaya tampil pede itu apa? Tipsnya apa? Ya kalau faktanya itu sih harus sedikit narsis sih kalau lagi. Harus sedikit narsis. Oh, jadi harus pede aja kayak orang, gue keren gitu ya, gue keren, gue ini ada di kepalanya begitu. Di luar fashion show sih jangan, tapi pas fashion show emang sedikit harus. Harus kayak gitu. Oke. Jadi kamu nervous banget. Terus kan kamu lihat kan, your dad nonton ya Iya. kan. Terus gak kayak, oh go Marco gitu. Itu bikin kamu tambah stres gak? Iya dong. Iya dong. Kirain kita datang ke sana mau support gitu loh. Ternyata malah bikin stres. Maaf ya, Dedi nggak tahu. Kalau bilang, go Marco. Terus itu kamu dengar. Ya iyalah, kan di sini langsung go Marco. Terus Semuanya kayak denger sih. Ya gimana, Iya, kita kan iya. sebagai ayah bangga gitu loh. tetap aja bapak-bapak ya kan. Oke, coba sekarang kita lihat, kita bandingin fotonya Ari sama Marco. Wow. Tunggu, ya ini yang kiri itu Ari. Iya. Dulu banget itu. Umur berapa itu? Itu coba tahun itu
Itu 91 ya, bukan? 91. Kalau 91 berarti itu udah 21 loh. 20 21. Tapi kelihatannya mukanya anak-anak banget ya. Iya. Oh, kalau ini udah jadi ini ya, anak jalanan. Gondrong gitu Betul. ya. Dua-duanya Marco nih fotonya. Itu Marco. Oh ya ampun, ya ini ya dapat ya ini ya. Iya, Apa dapet. namanya rahangnya ya nurun gitu. Cuman kamu sama-sama ganteng. Kamu kalau lihat foto your dad dulu waktu muda tuh apa yang kamu rasain Marco? Bisa lihat sih genetiknya dari mana, genetiknya dapat dari ayah. Karena udah similar banget sih kalau dilihat kayak gini, side by side gitu, kelihatan sih. Kelihatan lah, dapat lah Iya. ininya ya gitu. Terus kan kamu nggak pengen ada rencana pengen remake gaya posenya your dad? Belum ada sih, tapi mungkin bisa. Why not ya? Lucu ya, bikin challenge gitu. Nah, Ari, apa nasihat kamu yang terpenting yang kamu berikan buat Marco ketika dia mau terjun dunia model? Bagi aku yang penting adalah tetap kehidupan sehari-harinya. Kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai ketenaran, kesuksesan itu mempengaruhi kita sehari-hari. Tetap humble, ya kan, tetap down to earth, ya kan, apa bahasa Indonesia down to earth? Rendah hati, Tetap rendah hati, gitu ya. tetap membumi, ya Oke. betul. Jadi jangan lupa. Jangan lupa itu ya, narsisnya hanya untuk di panggung aja gitu. Iya. Ini postingan juga nih, Ari kemarin ngambil rapot gitu ya. Rapotnya bagus, katanya secara akademis juga bagus, jadi boleh lanjut. Modelingnya boleh lanjut. Emang itu menjadi syarat juga nggak sih? Ya, dari awal aku udah bilang sama Marco, ya kan, boleh modeling. Tapi kalau untuk kadang-kadang kan harus izin juga, karena kalau fashion show itu kan nggak cuma hadir di saat Iya. fashion show. Dari pagi ya. Dia mesti satu hari hanya dari pagi. Tapi sebelumnya kan ada latihan-latihan juga. Kadang-kadang kan harus izin dari sekolah. Gitu. Jadi aku bilang, Marco, kamu hanya boleh fashion show, kamu hanya boleh izin kalau nilai kamu juga bagus. Kalau enggak, berhenti. Berhenti dulu, nilai dulu bagusin. Gitu. Dan ternyata tidak mengecewakan. Di sekolah gitu nggak misalnya nih, oh ini ada kebutuhan promo sekolah nih, wah Marco aja kan model gitu, foto lah, foto. Enggak sih. Enggak ya? Belum. Oh, belum. Nanti akan ada saatnya pasti. Tadi aku juga sempat nanya, Marco, targetnya internasional dong gitu ya, ada Iya. keinginan ya? Ada. Terus pesan bapaknya harus tetap ini ya, berdoa juga ya Tetap, supaya iya. tetap dijaga. Boleh Pak? Jangan lupa pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia, papanya nengokin papanya, nengokin mamanya, ya kan. Kalau misalnya dia lulus SMA, terus ada tawarannya, terus langsung tuh kontrak keluar 1 tahun di luar negeri, kasih nggak? Kasih. Asik banget. Harus cari pengalaman kan. Mukanya dia langsung Harus cari bener ya? pengalaman. Oke. Yang penting nilainya oke. Iya. Ini ada artikel juga, Ari Wibowo dipuji sosok religius oleh anak Dedi yang kenalin Tuhan gitu. Marco, benar gak sih? Dulu tuh kamu sempat ya ada rasa kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Religius. Iya. Sempat ada. Apa yang kemudian berubah? Yang berubah sih aku lihat sikapnya ayah, sikapnya kakak aku, dan aku coba ke gereja gitu, baca Alkitab, dan aku juga dengar suaranya Tuhan. Dan karena itu aku juga lebih sekarang selalu doa, selalu baca Alkitab, dan lebih rajin sama Tuhan. Rajin berkomunikasi sama Iya. Tuhan. Momen apa tuh ketika kamu mulai mencoba gitu? Ada pada saat itu kamu lagi merasa apa? Stres sih kalau nggak ada Tuhan. Stres. Pasti ya. Itu kayaknya juga sebelum modeling sih. Sebelum modeling. Atau saat pas mau modeling. Jadi itu belum ada apa-apa sih. Aku cuman kayak nge-gym doang. Habis sekolah cuman di rumah doang gitu-gitu doang. Jadi ya habis aku cari Tuhan, sekarang ada lebih rasa seneng gitu. Oh. Rasa bersyukur ya. Bersyukur ya. Jadi sebelumnya ketika kamu belum dekat, belum kenal Tuhan, kamu ngerasa kayak sepi gitu ya? Aku kira itu normal, tapi Oh, enggak. kamu kira itu normal? Pas iya, benar. Rasa apa yang maksud kamu kira normal? Sepi, rasa rasa stres. Gitu ya. Kamu kira itu normal? Iya. Terus kamu ngobrol sama siapa? Cerita ke siapa itu? Enggak sama-sama sih. Diam aja, kamu cari-cari sendiri? Iya. Cari sendiri? Karena kamu melihat kakak kamu lihat ayah? Dikasih lihat sih sama kakak sama ayah yang guide aku ke Tuhan. Dikasih lihat? Iya. Dibawa ke gereja gitu.
untuk baca Alkitab gitu. Oke. Dan ini ada satu kutipan ayat juga yang kamu posting di Instagram kamu gitu ya, tentang bahasa Inggris ya. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Gitu. Ini apa? Kenapa ini yang kamu tampilkan? Itu sih satu Bible verse yang aku suka banget. Itu tentang teman-teman, tentang keluarga, dan itu tentang saling memperkuatkan dan saling menegurkan, saling mengasih nasihat, gitu. Karena aku itu value banget friendship atau family yang dekat dan bisa begitu. Oke, baik, sekarang kita mau nanya, setuju nggak setuju ini untuk bapak dan anak? Setuju atau nggak setuju? Kalau ngedate itu harus cowok yang bayar, setuju atau nggak setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Cowok harus nembak duluan. Setuju, lebih baik begitu. Ya, lebih baik. Lebih begitu ya. Cewek harus bisa masak. Setuju. Setuju. Marco? Setuju. Kenapa mikirnya lama? Kalau misalnya dapet cewek nggak bisa masak, apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau bisa harus bisa. Lebih baik kalau bisa. Lebih baik kalau bisa. Hari gini emang kebanyakan nggak bisa. Iya kan? Setuju nggak setuju? Cowok itu nggak usah terlalu care dengan penampilan. Cewek aja lah itu. Setuju. Dia model gimana? Model juga harus ya. Nggak setuju ya? Cowok juga harus ini. Harus dong. Harus. Ya. Atau bisa hari bawa nggak setuju sih? Karena emang dari dulu santai kan. Iya. Dari dulu aku tuh nyantai banget kalau pakai baju. Ya udah ganteng sih soalnya ya kan, ya nggak perlu ya repot-repot ya. Dia setiap kali sebelum kita mau pergi, sepatu ini atau ini sih yang lebih bagus untuk matching sama outfit aku. Oh, sekarang dulu kan nggak gitu. Dibongkar sama anaknya sendiri ya. Produk rambut ini juga bagus ya. Gitu dia. Kan belajar dari anak kan. Sekarang pakai skincare nggak? Enggak. Enggak ya? Kamu? Pakai dong. Pakai banget. Pakai banget. Ya nggak banget juga. Banget. Itu kayak moisturizer doang, sama face wash. Iya, tunggu aja bentar lagi your dad yang gini masuk. Kamu pakai apa? Iya, benar. Macam dong. Setuju nggak setuju? Nggak apa-apa kok kalau kita misalnya balikan sama mantan. Balikan sama mantan. Balikan sama mantan. Bisa kamu putus sama pacar dan balikan with your ex. Depends sih. Depends ya. Iya. Tergantung kasusnya. Tergantung Iya. kasusnya. Itu yang benar. Oke, berikut ya kita lihat ya. Udah ulang tahun Bapak Ari bawa yang ke-54 sih. Nggak kelihatan ya. Ada videonya gitu dan berikut ini. Oh, 54 apa nih? Bayangan kamu di usia yang sekarang ini ke depannya, yang hal baru yang mau kamu lakukan apa? Mencoba hal baru apa? Ya memulai hidup baru sih. Kan dikasih kesempatan kedua nih. Jadi ya enjoy life sih. Enjoy life, lihat anak-anak bertumbuh dan sukses. Ya siapa tahu punya pasangan lagi suatu saat. Amin. Udah ada belum? Belum. Oke. Pelajaran yang paling diingat dari tahun-tahun kemarin apa? Dari tahun-tahun kemarin. Yang paling besar, yang paling diingat pelajaran hidup. Bahwa apapun yang kita hadapi, seberapa berat pun, selama kita punya Tuhan dan kita selalu dekat dengan Tuhan, semua masalah itu bisa diatasi. Akhirnya bisa dilewati. Kamu juga setuju? Iya. Nih, kalian juga sama-sama menghadapi bersama ya ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang gelar perkara. Waduh, Berat ya. berat ini. Oke, silakan sampaikan. Marco, kamu boleh sampaikan ke Daddy. Dad, stop ini. Kurang-kurangin kebiasaan ini. Oke, dan Daddy juga sebaliknya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Marco dulu. Banyak deh nih. Jadi, stop judging people for things you don't understand. And stop believing everything on the internet. Terjemahnya adalah stop menghakimi sesuatu yang nggak terlalu dipahami. Dan jangan stop percaya apapun yang ada di internet. Oke, Ari. Iya, Marco, stop selalu maunya di depan komputer aja. Kalau diajak makan nggak mau, maunya cuma pesen makanan online. Stop. Nggak pernah mau ikut.
Mau, selalu maunya di kamar aja. Enggak juga. Kurang-kurangin lah ya. Ya. Lebih sering makan bareng. Oke, ada lagi Marco. Stop apa? Dad, stop. Dad, stop kasih aku advice untuk health. Pas kamu juga makan semuanya nggak sehat. Oke, silakan Ari, satu lagi. Satu lagi, oke. Marco. Stop selalu merasa lebih tahu karena bagaimanapun juga Daddy itu lebih banyak pengalaman daripada kamu. Seru ya. Aduh, apa hal terakhir yang dipercaya oleh your dad melalui internet yang ternyata itu sebenarnya hoax? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.